يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Bahri yang semoga dirahmati Allah. Seperti biasa di awal saya sampaikan, marilah kita banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Karenanya kita dapat bersua pada petang hari ini yang cuacanya agak sahdu ya. Agak sahdu. Tapi alhamdulillah atas rahmat dari Allah kita mampu untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid yang rumah-rumah Allah yang ada di dunia, itu masjid-masjidnya Allah. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita semua pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan yang kemarin, pekan kemarin, masih ada yang ingat tentang bertetangga? Ya, masih bertetangga. Ini juga nanti sedikit masih bertetangga, habis itu kepada anak yatim. Ya, kalau nggak salah yang terakhir kemarin adalah An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu biwa'iqihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kita, gitu ya. Ya, melanjutkan bab yang terdahulu. Ya. Sekarang masuk pada hadis yang 122, bab la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsun syatin. Janganlah seseorang itu menghina tetangganya, gitu ya. Meskipun kadang-kadang memberikan hadiah itu nilainya remeh, gitu ya. Nilainya remeh, gitu ya. Hadisnya haddatsana Ismail bin Abi Aus qala haddatsani Malik an Zaid ibn Aslam an Amr ibn Mu'adz ashhal an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al mu'minat la tahqiranna imra'atun min kunna li jaratiha walau qura'u syatin maharraqin. Dari Amr ibn Mu'adz dari Syahli, dari neneknya, bahwasanya dia berkata, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa itu? Ya nisa al-mu'minat, wahai perempuan-perempuan orang yang beriman. Ya. Wahai perempuan orang yang beriman. La tahqiranna, janganlah kamu sekalian melecehkan, janganlah kamu sekalian menganggap hina imra'atan min kunna li jaratiha, yaitu seseorang dari kalian, dari tetangga kalian yang memberi hadiah, memberi sedekah, ya, walau qura'u syatin muharraq, walaupun sekedar kaki kambing yang dibakar, gitu ya. Dan kita lihat bahwasannya kambing bagian kaki lagi dagingnya kan nggak ada, ya.
dibakar lagi, dibagi lagi, gitu ya. Walaupun sesuatu yang remeh, ya, maka kita tidak diperkenankan untuk menghinanya atau menganggapnya remeh, ya. Karena kebaikan mana yang kita tidak tahu, Allah akan membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Kadang-kadang sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang ringan, tapi nilainya bisa besar di sisi Allah jika memang pertama itu ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, kemudian dalam rangka menumbuhkan rasa kasih sayang, ya, maka bisa jadi Allah akan memberikan pahala yang lebih besar daripada orang yang mungkin sedekah dengan nilai yang lebih tinggi. Dalam hadis yang lain disebutkan yang hampir serupa, ya. Haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin qala haddatsana Sa'id al-Muqabbiri an abihi an Abi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau farsin syatin. Ya. Wahai perempuan yang beriman, wahai perempuan-perempuan muslim, ya, sampai diulang 2 kali. Janganlah merendahkan pemberian orang lain, pemberian tetangganya, meskipun berupa kikil apa? Kikil kuku dari kambing, dengkil dan sebagainya, ya. Jadi hampir serupa, pemberian apapun dari tetangga kita, maka kita sebagai tetangga yang baik adalah menerimanya dan menghargainya sebaik-baiknya, ya. Kita balas kalau perlu lebih baik dari yang diberikan kepada kita, ya. Jangan karena barangnya remeh kemudian menghina dina. Ya, panganan apa kiye gitu ya, panganan wong ora genah, jangan gitu ya. Itu akan menyakitkan orang yang memberi, gitu ya. Jadi apapun pemberiannya, kita harus menghargai dan menghormatinya. Ya, begitu luar biasanya posisi tetangga. Dalam hadis berikutnya disebutkan bab syikayatil jar. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufwan an Isa qala haddatsana Muhammad bin Ajlan qala haddatsana Abi an Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah inna li jarun yu'dhini. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya telah berkata seseorang, ya, kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jarun yu'dhini, aku memiliki tetangga yang tetangga tersebut hari-hari senantiasa mengganggu saya, ya. Memiliki tetangga yang hari-hari membuat saya terganggu. Ya, polanya macam-macam lah, ya, yang membuat saya terganggu. Faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq. Apa jawab Nabi? Nabi kemudian mengatakan, kamu pulang, kemudian keluarkan semua perabotan di rumahmu. Ya. Kata Nabi, kamu pulang, keluarkan semua perabotan di rumahmu, ke jalan. Fantalaqa fa akhrij mata'ahu fastama'a an-nasu alaihi. Maka ketika itu dia kemudian pulang dan melaksanakan perintah Nabi. Semua perabotnya, harta bendanya dikeluarkan ke jalan, ya. Sampai orang-orang heran dan berkumpul, kenang apa aja nih gitu ya, kalau bahasa kita gitu ya.
Faqalu ma sya'nuk, kamu lagi ngapain ini kalau bahasa kita ya. Deneng perabotannya ditok-tokna kabeh gitu ya. Qala, dia mengatakan, li jarum yu'dhini fa dzakartu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq. Kemudian pemilik rumah tadi mengatakan, aku memiliki tetangga yang senantiasa mengganggu saya. Kemudian saya mengadukan kepada Nabi. Kemudian Nabi merintahkan seperti ini. Memerintahkan apa? Mengeluarkan perabotannya ke jalan. Faja'alu yaquluna Allahumma al'anhu ya. Maka setelah orang-orang tadi mendengar penjelasan si pemilik rumah ya, maka serta-merta mereka mengatakan semoga Allah melaknatnya, atau melaknat orang yang mengganggu pemilik rumah tadi. Allahumma akhzih fabalagha fa'atahu faqala irji ila manzilika fa wallahi la u'dhika ya. Semoga dia terlaknat, semoga dia dijauhkan dari rahmat Allah ya. Setiap orang yang lewat, setiap orang yang kumpul melihat itu mengatakan seperti itu. Akhirnya sampai terdengar kepada tetangganya yang suka mengganggu tadi ya. Setelah sampai maka dia mendatangi si pemilik rumah. Dia berkata, irji ila manzilik, kamu pulang ke rumah ya. Dan demi Allah aku tidak akan mengganggumu lagi. Artinya apa? Ada pesan moral di sini ketika seseorang terkucilkan dengan umpatan dari masyarakat, dia bisa kembali. Ya. Artinya apa? Faedah dari hadis yang disampaikan ini yang pertama itu bolehnya kita mengadukan kepada orang lain serta menceritakan perbuatan orang lain ketika orang lain tersebut mengganggu kita dan kita tidak mampu untuk menangani sendiri ya. Jadi ketika kita memiliki tetangga suka mengganggu misalnya dengan berbagai hal yang mengganggu ya, maka kita boleh laporan kepada siapa? Kepada yang kira-kira mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekiranya Pak RT-nya mampu, kita lapor Pak RT. Sekiranya Pak sampai harus ke polisi, kita lapor polisi yang berwenang ya. Nah, kalau di hadis ini kan Nabi sebagai pemimpin umat Islam jelas para sahabat lapornya kepada Nabi ya. Jadi boleh kita melaporkan atau menceritakan, bukan ghibah namanya ya, karena apa? Ini sesuatu yang memang harus ditangani dengan betul ya. Jadi kita boleh menceritakan, melaporkan kepada pihak yang berwajib yang berwenang, yang dapat menyelesaikan masalah tadi gitu ya. Kalau para sahabat zaman dahulu jelas setiap hal yang menyusahkan, setiap hal yang meragukan, setiap hal yang mereka tidak tahu, mereka bertanya kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Dan ketika Nabi sudah mengeluarkan fatwa, mengeluarkan perintah, insya Allah semua kaum muslimin mentaatinya. Nah, seperti tadi orang tadi diperintahkan supaya mengeluarkan perabotannya, dia tidak menanya lagi kepada Nabi, wahai Nabi, dendeng dadak mengeluarkan perabot, tidak. Mereka senantiasa sami'na wa atokna, saya dengar, saya taat. Karena apa? Di balik itu mesti ada hikmah. Dan ternyata benar, ketika dikeluarkan banyak orang lalu lalang kemudian bertanya setelah diceritakan, oh pancen fulan semoga terlaknat.
semoga tidak mendapat berkah. Didongakna elek teng banyak orang, jelas risih nih mboten? Ya risih. Akhirnya apa? Minta maaf dan taubat. Nah, gitu. Kemudian yang dapat kita ambil dari hadis ini yang kedua adalah apabila seorang dai itu harus bersabar. Bersabar kenapa? Ketika ditanya untuk sesuatu hal-hal yang keluh kesah umat, ya, keluh kesah umat. Maka dia wajib bersabar, ya. Kemudian mendengarkan umat ketika mereka mengadukan masalah. Ya. Ketika ada seorang dai, seorang ustadz ditanya tentang suatu pertanyaan tentang keluarga, tentang masyarakat, maka dia harus bersabar dengan keluhan umat. Ya. Demikian pula pemimpin ART kah, RW kah, lurah kah, ketika masyarakatnya mengeluh, memberikan curhatan, sebaiknya juga mendengarkan, gitu. Jadi itulah tugas mereka. Nah, yang ketiga, hadis ini dijadikan dalil bahwasannya boleh melaknat person-person, boleh. Buktinya apa? Buktinya hadis tadi. Semoga terlaknat si fulan, semoga terlaknat si fulan. Si fulan berarti siapa? Ya orangnya. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa boleh melaknat secara personal. Ya. Maka dari itu supaya kita terhindar dari laknatnya orang, laknatnya tetangga, jangan sampai kita berperilaku yang dapat memunculkan laknatnya orang. Ya. Misal kita tinggal di daerah gang sempit, gang senggol, ya. Kemudian kita punya motor terus dibobok. Punya anak kecil. Kira-kira orang yang lewat di situ dengan motor bobokan dan kita di situ di rumah sedang mau tidur dan anak kita juga baru tidur, dengar suara motor seperti itu, kira-kira gimana? Agar bahasa kita mungkin bahasa orang awamnya kaki empatnya keluar gitu ya. Ya Pak enggak? Iya. Paling minim semoga tabrakan ya gitu misalnya. Nah, kalau doa masyarakat tadi diijabah, apa yang terjadi? Rugi sendiri orang yang mengganggu tadi dengan suara knalpot motornya tadi. Ya, itu sebagai contoh saja. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, paham nggih? Mboten terlalu kebanteran nggih. Nanti kalau yang nggak jelas tanya dulu setelah pengajian. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, bab man adza jarahu hatta yakhruja. Itu bab siapa yang menyakiti tetangganya sampai dia terusir hingga pergi. Haddatsana Isam ibn Khalid qala haddatsana Artah ibn al-Munzir qala sami'tu yakni Aba Amir al-Himsi qala kana Thauban yaqulu ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam fayuhliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musaramah illa halakan jami'an wa ma min jarihi yadhlimu jarahu
wa yaqruhu hatta yahmilahu dzalika ala ay yakhruja min manzilihi illa halaka. Nah, ini ada hadis yang penting sekali. Bismillah. Dari Thauban, kana Thauban yaqul, Thauban berkata, tidaklah ma min rajulaini, tidaklah dua orang yatasaramani fawqa thalathati ayyam, yang mereka bermusuhan, neng-nengan, ya, orang omong-omongan lebih dari 3 hari. Fayahliku ahaduhuma, kemudian salah satu di antara keduanya mati. Famata wa huma ala dzalika minal musaramati illa halaka jami'an. Atau keduanya mati, ya, dalam keadaan belum wawuh, dalam keadaan belum omong-omongan kembali, maka pasti keduanya mati dalam keadaan halak, celaka. Dua-duanya celaka. Penting ini. Jika ada 2 orang mungsuh-mungsuhan, sesama muslim gitu ya, tanggane maning gitu ya, mungsuh-mungsuhan lebih dari 3 hari, jika salah satunya atau keduanya meninggal kemudian belum wawuh, maka pasti akan celaka dua-duanya. Ya, maka berat ini kalau kita punya teman kemudian mungsuh-mungsuhan, ya, lebih dari 3 hari, yang ono nang dunia dirasakna susahnya, di akhirat lebih-lebih, di akhirat pasti celaka, ya. Kalau celaka maksudnya apa? Ya masuk neraka. Wa ma min jari yadhlimu jarahu wa yaqharuhu hatta yahmilahu dzalika ala ay yakhruja min manzilihi illa halak. Demikian pula, ya, seseorang kepada tetangganya yang dia mengganggu tetangganya sampai-sampai tetangganya enggak betah dan dia hijrah pergi dari daerah tersebut, ya. Artinya apa? Dia pergi karena apa? Karena lingkungannya gus orang genah, ganggu gitu ya misalnya. Maka orang-orang yang mengganggu tersebut pasti celaka. Artinya apa? Dari 2 orang saja mungsuhan, orang omong-omongan 3 hari, kalaupun dia sampai mati orang omong-omongan, celaka. Kemudian mengganggu tetangganya sampai tetangganya pergi, juga celaka. Artinya apa? Kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin, ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk memuliakan tetangga, memuliakan saudara, memuliakan teman. Mungsuhan ya beda pendapat ya oleh jenenge manusia ya, beda kepala, beda pandangan. Tapi kalaupun mungsuhan, kalaupun tidak sependapat, ya, jangan sampai memutus silaturahmi, jangan sampai tidak omong-omongan, tidak wawuhan. Sampai pun kalau sampai seperti itu tidak wawuhan, dijatah maksimal 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari masih mungsuhan baik dan salah satu atau keduanya meninggal dalam keadaan durung wawuh, pasti celaka. Nggak ada pilihan bagi kita kecuali damai. Kita paham? Iya. Yang ana nang dunia puas yang menang gitu ya. Yang ora butuh kowe yang menang. Tapi di akhirat rugi kabeh dua-duanya. Pilih mana? Ya pilih selamat dunia dan akhirat. Pun kita juga berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, jadikan
kepada kami dunia itu baik bagi kami dan akhirat baik bagi kami, ya. Gitu ya. Jadi apalagi kita sesama muslim pada ngaji bareng gitu ya, pada sholat bareng, masjidnya siji bareng, kok bisa-bisane orang wabuan, hati-hati ya. Yang celaka bukan siapa-siapa, ya kita sendiri ya. Ustadz, gimana kalau kita sudah ngajak wabuan, ngajak ngomong tapi dicuekin gitu. Misalnya begitu ya, ada kayak gitu. Nggak masalah. Kenapa? Berarti kita sudah terbebas. Yang tidak mau diajak bicara urusannya dengan Allah. Ya, celakanya dia nanti urusannya dengan Allah. Yang penting kita sudah menyambung silaturahmi. Ya. Jam pinten? 5 menit lagi ya. Napa 2 menit? 15. Oh, masih lama. Ya, seperti yang disampaikan pada bab terdahulu, ini ada hadis juga yang hampir mirip serupa, yaitu bab jaril Yahudi, hadis ke-128. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Bashir ibn Sulaiman an Mujahid qala kuntu inda Abdullah ibn Amr wa ghulamuhu yaslukhu syatan, ya. Dari Mujahid dia berkata, saya suatu ketika bersama Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Dia bersama putranya menyembelih domba, kambing. Faqala, dalam terjemah yang lain disebutkan dia bersama pembantunya, budaknya, ya. Faqala ya ghulam, wahai anak kecil, idza faraghta fabda bijarina al-yahudi. Nanti jika nyembelihnya sudah selesai, motongnya sudah selesai, ngopeninya sudah selesai, ya, apa yang dilakukan? Mulai dari tetangga kita yang Yahudi. Bagikan yang pertama kali tetangga kita yang Yahudi. Ya. Faqala rajulun minal qaum, kemudian ada seseorang dari kaum mengatakan, orang yang di situ juga, ya, al-Yahudi aslahakallah. Nah, dia heran, orang Yahudi semoga Allah meluruskan, semoga Allah membenarkanmu, gitu ya, dari kata orang tadi. Qala, kemudian Abdullah bin Amr menyebutkan, inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jari, senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hatta khashina au ruthina annahu sayuwarrithu, ya, au ru'ina annahu sayuwarrithu, sampai-sampai kami khawatir bahwasannya nanti tetangga akan mendapatkan hak waris, ya. Artinya apa? Jangankan tadi yang kita sesama muslim, kepada yang non muslim saja kita diwajibkan untuk menghormatinya, menghargainya, ya, sebagai tetangga, memberikannya hadiah sebagaimana tetangga yang lainnya. Sebenarnya kalau Islam benar-benar dipelajari, ya, dan benar-benar diamalkan, tidak ada yang namanya terorisme, tidak ada. Ini pembuatan Islam mengajarkan yang paling utama dan prioritas apa? Akhlak. Ya. Bagaimana dengan sesama muslim, bagaimana dengan non muslim, semuanya diajarkan, dan semuanya diajarkan
baik-baik, tidak ada yang namanya mengajarkan untuk mungsuhi orang, tidak ada. Jadi memang perlu kita belajar Islam dengan yang sebaik-baiknya, gitu ya. Karena kalau kita salah memang di doktrinnya dengan doktrin-doktrin yang menyimpang, maka bisa jadi menyimpang. Padahal Nabi sendiri mengajarkan betapa beliau kepada tetangga dan para sahabatnya juga sangat-sangat memuliakannya. Sama sekalian yang semoga dirahmati Allah, babul karam, bab memuliakan orang, ya. Hadis ke-129. Haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Sa'id ibni Abi Sa'id an Abi Hurairah qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah itu ditanya, Ayyun nasi akram, siapa manusia yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqahum. Ketika Nabi ditanya, wahai Nabi, siapakah orang yang paling mulia? Maka Nabi mengatakan, yang paling mulia itu yang paling bertakwa, kata Nabi. Ya, sebagaimana diayatkan juga disebutkan, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jawaban Nabi tidak salah. Ya. Qalu, tapi penanya, laisa an hadza nas'aluka, bukan itu maksud pertanyaan kami, gitu. Bukan itu maksud pertanyaan kami. Qala fa akramun nas Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyullah ibni Khalilillah. Oh, bukan itu. Kalau bukan itu berarti orang yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia Nabi, anaknya Nabi, ya, Nabi Syuaib, ya. Kemudian cucunya Nabi Ibrahim, ya. Jadi dia yang paling mulia, ya. Karena apa? Dia Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi. Qalu laisa an hadza nas'aluka, bukan itu maksud kami Rasulullah, gitu ya. Jadi jawaban pertama bukan itu, jawaban kedua ya bukan itu, gitu ya. Qala fan ma'adinil Arab tas'aluni, qalu na'am, qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah pertanyaanmu maksudnya adalah untuk kalangan orang-orang Arab sekarang ini, gitu. Jadi Nabi ditanya, kemudian belum jelas pertanyaannya, akhirnya bertanya balik, maksudnya lingkungan sini, gitu maksudnya, ya. Maka mereka mengatakan, ya maksudnya itu, gitu ya. Maka Nabi menjawab, sebaik-baik kalian di zaman jahiliyah, gitu ya, adalah yang paling baik di kalangan kalian Islamnya, ya. Kemudian dia orang yang berilmu. Di kalangan orang jahiliyah siapa yang terbaik? Orang Islam yang berilmu. Jadi ada orang Islam yang tidak berilmu, ada orang Islam yang berilmu. Yang lebih baik siapa? Yang berilmu. Nah, ya, ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari di sini, ya. Yaitu apabila seseorang bertanya kepada seorang ustadz,
kepada seorang dai, kepada seorang ahli ilmu, kemudian dijawab dengan jawaban yang tidak sesuai ya, dengan maksud pertanyaannya, maka penanya itu diharap maklum. Kenapa? Ya maksudnya nggak seperti yang ditanya. Gini apa Badan? Jawaban Nabi tadi ada yang salah nggak? Tidak ada. Wong pertanyaan siapa yang paling mulia? Ya, jawaban yang pertama yang paling bertakwa, ya benar. Tapi bukan itu maksud dari penanya. Jadi ketika kita bertanya kepada ahli ilmu dan sebagainya, kok jawabannya berbeda dari maksud kita, ya kita harus memahami. Bisa jadi sang ustadz, sang guru, sang ahli ilmu waktu itu pandangannya lagi ke arah situ. Gini apa Badan? Iya, kemudian jangan dicela, kemudian jangan kepriwe kejane wong ditakoni kok ngidul jawabannya ngalor gitu ya. Gitu ya. Ya, kenapa itu bisa jadi? Karena bisa jadi ustadz tadi atau ahli ilmu tadi tidak tepat memahami dari pertanyaan sang penanya. Jadi jika ada jawaban yang tidak pas dari suatu pertanyaan, maka kita boleh menanyai ulang atau menanyai diperjelas pertanyaannya, atau di lain waktu ditanyakan lagi. Paham ya? Sehingga jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Ya. Jadi ya kita harus memakluminya, gitu ya. Ya, insya Allah kita akan melanjutkannya pada bab yang berikutnya, karena ini waktunya sudah mepet ya, sudah mepet. Mungkin itu saja pada petang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya, dapat dipahami dan dapat diamalkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.